buka lagi modulnya neutron, nanti buka lagi soal-soal TO, buka lagi soal-soal GR gitu ya, karena neutron sudah mempersiapkan jauh sebelum ini, sudah kita persiapkan yang tipe-tipenya beberapa emang sama persis yang kita sudah berikan kepada adik-adik semua. So jangan lupa lihat lagi di modul-modulnya kita, di soal-soal TO-nya kita, oke? Miss Andi pokoknya tetap mengingetin lagi nih ya, nanti kalau misalnya teman-teman nih pengen gitu ya, di luar ini, di luar kita live bareng, kok Miss saya kepengen belajar yang lain nih Miss, kayak gitu ya. Ya salah satu yang kemarin Miss Ani sampaikan, yaitu yang dikaitkan dengan kontennya. Konten keluar ada beberapa. Yang kedua adalah sinonim. Untuk sinonim yang kemarin Miss Ani sudah bahas, terkait sinonim itu ada kata. And then satu lagi bentuknya adalah sebuah frase. Phrase itu yang seperti apa Miss? Phrase itu yang seperti ini nih ya. This one. Soal ini pernah dikeluarkan kah tipe-tipe seperti ini? Iya, dulu 2019 keluarnya adalah sebuah frase. Tapi sejauh ini memang yang dikeluarkan kata. Tapi ternyata setelah kita amati, 2019 keluar, ternyata sekarang 2023 keluar lagi. Ini phrase ya. Sebelumnya ada cuma satu kata aja kayak begitu. Ini frase teman-teman. Terus kemudian Miss Ani ingatkan kembali, konten itu agak banyak ya teman-teman ya. Salah satunya menanyakan entah itu siapakah gitu ya. Terus kepemilikan dari siapa, anak siapa yang punya masalah, misalnya kayak begitu ya. Atau misalnya siapakah yang mengalami masalah ini kayak begitu, atau apakah ini isinya kayak begitu, dan yang lainnya. Dan main idenya di salah satu paragraf, bukan paragraf, salah satu bacaan, oke? Jadi main idea dari salah satu one of teksnya ya, karena teksnya ada 2. Jadi ketika di situ nanti dibagi menjadi 3 bagian. Sejauh ini untuk hari ini ya, beberapa informasi hari ini yang sekarang masuk ini juga sama. Jenis soalnya sama seperti itu ya. Jadi kaitannya kayak kemarin ada thread, kemudian ada pertanyaan dari 2 bacaan kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi Miss Ani kemarin sudah sampaikan. Jadi kalau yang isinya berupa kayak sebuah statement dari beberapa orang, kurang lebih di sini ada 7 ya. Kisaran nomor 51 sampai nomor 57. And then nanti akan ada muncul teks yang ditanyakan, teks 1 plus 2. Nah, ini nanti akan beda juga dengan yang ini, sama-sama teks 1 dengan teks 2 juga ya. Baik, mungkin di sini untuk manajemen time ya, kenapa di sini sekarang teksnya agak banyak, karena timing yang diberikan juga sekarang lumayan lama. Untuk kemarin kan lumayan sedikit ya teman-teman, 15 nomor 15 menit, 20 nomor 15 menit, sekarang 20 nomor 30 menit. Ya nalarnya di sini teksnya jadinya ada 2 teks ya yang ditanyakan. Ini kurang lebih ada 6 soal, ini 58 sampai 63 ya kurang lebih ya. Nah, ini jadi 7, 6, sisanya di sini dari 64 ya. 64 sampai 70, di sini 7 kembali kayak begitu ya. Ini yang dikeluarkan. Dan Miss Ani ingatkan kembali, nanti dikeluarkan lagi, tolong dipahami baik-baik. Yang dikaitkan dengan author's attitude. Ya, author's attitude atau dikaitkan dengan tune. Oke, ini dikeluarkan kurang lebih 2 nomor ya. Terus kemudian apalagi misalnya nanti kalau teman-teman ngelihat yang dikaitkan dengan ada tulisan base restate. Tidak setiap soal ya kayak gini soalnya ada base restate dari kalimat ini, enggak semuanya seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa nemu versi lain. Cara gambling lihat gimana Miss? nanti Anai. Nah, nanti ada bahasa lainnya teman-teman. Selain kata base restate, nanti teman-teman bisa ngelihat nanti kalau nemu atau jumpa soal yang isinya ada kata restatement of, sama ya. Ini tipenya sama. Kalau sebelum-sebelumnya UTBK 2022 nih Miss, kalau yang lain juga tipe soal kayak gini keluar enggak? Keluar 1 nomor tuh. Terus kemudian di sini nanti akan muncul dikaitkan dengan yang namanya adalah parafrase. Teman-teman kalau nemu soal kayak gini sama ya. Nanti maksud dari kalimat ini apa, atau bisa dibilang dari sinonim kalimat ini apa? Kayak begitu ya. Sinonimnya apa? Nah, seperti itu deh ya. Pokoknya semangat ya. Nah, ini dikaitkan dengan sinonimnya kayak begitu. And then, oke. Oke, baik. Sebelumnya nih ya, oke, teman-teman semua, alangkah bahagianya kita bisa masih bisa membimbing teman-teman sampai sejauh ini, bahkan sampai yang besok pun insya Allah masih ada ya. Tapi mohon maaf, sebelum Miss bahas ya, Miss Ani mau memberitahukan atau menginformasikan ya, bahwa Neutron tidak memperjualbelikan rekaman pembahasan soal persiapan UTBK 2023 ya. Miss Ani ingatkan kembali bahwa Neutron, sekali lagi saya sampaikan, Neutron tidak memperjualbelikan rekaman pembahasan soal persiapan UTBK 2023 dalam bentuk video apapun.
tidak memperjualbelikan ya, dalam bentuk video apapun kami tidak memperjualbelikan. Apabila ada pihak-pihak yang memperjualbelikan gitu ya, bukan tanggung jawab dari Neutron. Sekali lagi, pokoknya ayolah belajar aja. Kalau teman-teman sekarang udah jadi siswa Neutron, yuk manfaatkan. Tapi sekali lagi, Neutron tidak memperjualbelikan ya. Jadi kalau nanti ada yang sampai informasi beredar memperjualbelikan video dari Neutron yang terkait untuk persiapan UTBK 2023, mohon maaf sekali lagi, ini bukan tanggung jawab dari Neutron. Kami tidak memperjualbelikan. Begitu ya. Terima kasih. Baik. Nah ya, habis ini ada literasi bahasa Indonesia nggak, Miss? Ada deh, Konita. Iya. Malang, Mbak Derini, nanti kami ruginya sendiri, kami betul sekali. Pokoknya yang belajar aja deh ya. Kami akan memberikan jenis-jenis yang emang mengarah kepada tipe yang terbaru. Toh kalau bahasa Inggris nggak hanya hari ini dan hari kemarin pun, soal-soal GR, soal-soal TO modul juga sama kan gitu ya. Oke, semangat selalu, doa terbaik untuk kalian semua ya. Sukses SNBT 2023. Mudah-mudahan lolos semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gas langsung ya. Baik, sekarang gini. Bahasa Inggris ada gamblingnya enggak? Miss, trade itu apa Miss? Benang. Iya, kayak runtutan sebuah statement ya teman-teman ya. Oke, terus Miss Ani kasih gambaran lagi nih ya. Kalau soalnya kan kami tidak memberikan langsung seluruhnya 20 nomor ya. Mungkin kalau kita dengar info, oh ada tipe kayak begini, tapi semuanya belum bisa kita keluarkan semuanya ya. Pokoknya yang emang sangat mendekati jenisnya sama kayak gitu ya, kita sampaikan kepada teman-teman semua. Begitu ya. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya apa yang dikeluarkan Miss? Purpose. Purpose itu tujuan, atau dikaitkan dengan intention ya teman-teman ya, atau dikaitkan dengan aim or goal gitu ya. Oke, ini menanyakan apa? Ini adalah tujuan. Trade itu paling sulit Miss gitu. Sebenarnya itu cuma mencari aja teman-teman. Kalau berkaitan dengan trade ya, itu kayak cuma kita cari yang ngomong ini mana ya gitu ya. Ya. Betul sekali. Untuk dari ini tetap semangat. Oke, Afrizal, Miss kalau yang ditanya purpose teks 2 aja, tapi di soal ada teks 1 sama teks 2, jawaban yang di tujuan teks 2 itu sendiri atau yang tujuan 2 teks yang berkaitan dengan teks. Kalau tujuan biasanya itu salah satu teman-teman ya. Di Afrizal itu nanti salah satu. Yang ditanyakan dari kedua teks biasanya korelasi atau kesimpulan dari kedua bacaan gitu. Karena nanti yang dikaitkan dengan itu ada ya. Jadi nanti ditanyakan from the text, we can conclude that. Jadi diambil sebuah kesimpulan. Kalau kesimpulan kayak gini ya, ini memang dari kedua bacaan ya. Begitu ya. Oke. DFV sampai jam berapa ini Miss? Insya Allah nanti sampai siang ya. Oke. Sinonim baik. Pokoknya berdoa aja, improve aja sinonim. Sinonim tidak semuanya sinonim dari 20 nomor, kurang lebih ya nanti ada 2 sinonim begitu ya, satu kata satu frase, dan nanti yang ada sinonim itu yang tadi Miss bilang ini. Ini satu nomor ini kayak begitu ya. Pokoknya santai aja dah. Pokoknya hadapi dengan tenang gitu ya. Jaga kesehatan dan tetap berusaha, diakhiri dengan doa. Oke, gitu aja. Author's attitude nanti Miss Ani bahaskan. Untuk nomor 8. Yang ke-8 terus kemudian apa lagi Miss gitu ya. Relasi. Nah, kalau ini dari kedua bacaan teman-teman. Oke ya. Ada kata hubungan, hubungannya baik-baik saja ya, antar kedua teks ya, dari 2 teksnya. Ini ditanyakan, misalnya kayak kemarin hubungan dari 2 teksnya itu apa Miss? Misalnya pernah tuh soal Newton pernah menyampaikan, satu ngomongin bullying, satu ngomongin teks kedua ngomongin cyberbullying. Cyberbullying itu adalah salah satu jenis dari bullying, kan kayak gitu. Jadi korelasinya itu adalah yang dijelaskan salah satu jenis dari teks yang satu, biasanya seperti itu ya. Miss, aku TBK siang ini semangat. Cut ke Indonesia, mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini nanti kalau kita cek lagi yang lain kayak gimana. Soal ini keluar satu biasanya nah. Kalau kayak gini tinggal dicari, mudah-mudahan gampang ya. Emphasize, penekanan terdapat statement ini ada di paragraf berapa? Nah, ini paragraf berapa, sorry. Ini paragraf berapa, kayak begitu. Jadi biasanya kan ada kayak begini ya. Mana sih yang ngomong dampak dari misalnya dampak dari bullying, misalnya kayak gitu. Efek dari bullying mana? Apakah di paragraf 1 kah? Apa paragraf 2 kah? 3 kah gitu. Itu ditanyakan satu nomor. Itu kita tinggal cari. Jangan kepengin baca sekali lagi misalnya kasih gambaran ya. Teman-teman ketika mengerjakan bahasa Inggris, pokoknya jangan kepengin baca seluruh bacaannya. You read all of the text and then you translate one by one word wasting time. Jangan kepengen kayak gitu, langsung analisis ke soal. Itu langsung efektif, jauh lebih efektif ya. Baiklah. Dan kita analisis aja ya teman-teman ya, langsung. Oh ya, satu lagi.
Jenis soalnya satu lagi, Miss Ani akan tuliskan gini. Jadi nanti akan ada pertanyaan dari kedua bacaan from the text ya. Ditanyakan most will likely happen. Likely happen ya. Terus kemudian ada kata in the future. Ini ditanyain. Misalnya dari kedua bacaan ngomongin apa? Oh, ternyata ngomongin something yang bad. Ketika sudah kita tahu kayak gitu, mesti tidak akan mengarah ke hal itu. Kayak gitu biasanya ya. Oke, ini gambarannya. Miss Ani akan langsung bahas untuk soal nomor 1. Ya, cek. Ini salah satu soal dari dua bacaan. Ini bacaan pertama, ini teks pertama terdiri dari beberapa paragraf. Ini teks kedua, teman-teman. Ya, emphasize itu kayak penekanan. Hal ini tuh ada di paragraf berapa sih gitu. Kita suruh nyari ada di paragraf berapa. Itu satu nomor ya. Oke, SS di belakang enggak apa-apa ya. Desa Fitri Ayu ya. Nanti Miss Ani akan kasih time untuk teman-teman bisa SS. Oke. Bunga kepengen SS dulu katanya. Ya boleh deh kalau gitu ya. Ya udah boleh nih SS dulu deh. It's okay. Ya. Finish? Miss putus-putus, ya Allah. Yang penting tidak hubunganku denganmu ya. Ini yang lain masih putus-putus enggak? Enggak? Oke. Coba di ya, dicek untuk ininya jaringannya, oke? Lancar Miss. Oke. Marsetia, thank you Irfa. Derama putus-putus. Oke, koneksinya dicek ya. Kebetulan untuk if sendiri untuk tahun ini enggak ya. Untuk sejauh ini 2 hari ini ya. Sekarang saya cek belum ya. Oke. Ya, baik. Siap. Miss Ani lanjut ya. Kayaknya aku harus agak pelan nih. According to the text 1, teman-teman analisis baik-baik. Di sini yang ditanya teks 1. Teks 1 berarti kita nggak perlu lihat teks 2. Dan memories related to scan, bla bla bla. Kata kuncinya jelas, jangan kepengen lihat yang lainnya. Kita belum baca apapun. Adek tadi udah tahu, caranya gini nah. Nalar, nih ya, nyuturan banget dah. Nih, ketika saya bilang di sini berdasarkan teks 1, analisis di teks 1. Sebelum kita baca teks 1 pun, berarti kita analisis dulu deh. Soalnya itu ada kata kunci apa ya, keywordnya ada apa, kayak begitu. Miss Ani ternyata dikaitkan dengan memori. Wah, memori lagi. Yuk dicek, kira-kira yang dikaitkan dengan memori itu ada di paragraf berapa ya ini ya. Yuk dilihat baik-baik yang ada memori, teks 1 katanya, khusus teks 1 cari yang ada kata memori kayak begitu. Paragraf 1 sudah dikaitkan dengan memori kah? Sudah belum? Belum ada, Miss. Nggak, berarti kita nggak akan cek paragraf 1 ya. This is paragraph 1. Wait. Paragraph 1 dan paragraph 2. Ini 1 biar nanti enak ya dicarinya ya. Paragraph 2 and then the last. Paragraph 3. Betul sekali, Boys. Oke. Faza, Safera, Bintang, thank you banget. Nay, thank you banget udah bantu Miss Ani ada di paragraph 2. And then you can find in line. Ada di paragraf 2 Miss Ani. Baiklah. You can find in paragraf kedua. Kan kayak gitu. Kata kuncinya cuma kita lihat kata ini dulu dah. Thank you banget. Shakila, baik ya. Paragraf kedua and then you can find in line 3. Ada di baris ketiga, cakep banget dah. Oke, langsung analisis. Miss Ani, ini kira-kira ngomongin apanya nih Miss? Kayak begitu. Nalar yang pertama kita analisis yang dikaitkan dengan memori. Berkaitan dengan apa? This one. Iya enggak? Farah Diba, thank you banget atas responnya. Keren ya, teman-teman yang lain juga keren banget dah. Related to scan, katanya tahan terhadap waktu. Maksudnya apa nih Miss? Gitu, and more easily recalled. Katanya gitu ya. Jadi memori dikaitkan, katanya ada tulisan resisten terhadap waktu dan easily recalled. So what is it? Kita cek ya, dikaitkan dengan
apa ya, tahan terhadap waktu maksudnya itu berkelanjutan gitu ya, tidak cepat hilang seperti itu ya. Berkelanjutan itu berarti kayak terus-menerus ada kayak begitu ya. De Ida, De Bintang, De siapa lagi karena Diva, De Angelo, oke good, De Salma, De Shiva, Haflan, oke, Ale Neutron, dan yang lainnya Valen, Amanda, dan yang lainnya. Aduh banyak bener dah ya. Thank you banget keren kalian. Wah udah langsung bisa, besok 1000 dah nilainya. Miss, ini dikaitkan dengan waktu and then dikaitkan dengan kayak apa ya, selalu keinget gitu ya. Di sini nalarnya ada kata resistant to time, ya enggak? Ini dikaitkan dengan yang namanya adalah long lasting. Berarti ini berkelanjutan, tidak cepat selesai kayak begitu ya. Monica, Gabriela, Aprilia, Ahmad. Oke, cabang pare. Oke. Audi, thank you banget. Terus kemudian ada kata easily. Easily itu mudah recall ya. Recall sendiri kayak mudah diingat kayak begitu loh, teman-teman. Nah, ini berdasarkan statement yang ada di situ ya. Nah, terus kemudian berarti kalau kayak gini sama dengan easy to remember. Nalarnya kan seperti ini. Baik, yang pertama yang A. Miss Ani, kalau yang A tidak dikaitkan dengan waktu, otomatis salah. Ini juga tidak, ini juga salah. Ini juga tidak ada waktunya, tidak ada. Ini juga tidak ada. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. So this is the answer for this question. Good answer. Oke. Keren, suka ya. Mudah mengingat memoriku dengannya. Masya Allah, Aprilia. Mudah mengingat memoriku dengannya. Baik. Nah, lanjut ya. Ingat sekali lagi ya, optimis 1000. Oke, optimis semuanya 1000 nanti ya. Teman-teman gini, Miss tidak pernah mengajarkan kalian suruh baca semuanya. Nalar yang pertama, ketika kita mempelajari literasi bahasa Inggris, pertama, lihat kata kuncinya. Kalau sudah ada kata keyword seperti ini berdasarkan isi bacaan mesti ketemu. Ya, masih ketemu. Terus apa Miss yang dicari? Memoris. Kan ada yang nggak perlu cari banyak, ada tinggal lihat di bacaan terus dikaitkan dengan memoris, langsung cek. Analisisnya harus seperti itu. Jangan sekali lagi kepengen baca semuanya dulu, oke? Ara, Miss ketawanya mood banget ya Allah. Nanti aku ketawa terus ya. Ya Allah, jaringanku mudah-mudahan yang jaringannya trouble bisa langsung betul ya. Rio bismillah 1000. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, mudah-mudahan bisa. This is praise. Ini yang ditanyakan sebuah frase, teman-teman ya. Thank you banget. Maul, Pekalongan 2. Oke, 5 TikTok sob. Ya ampun, Kak, 5 TikTok sob banget katanya. Ya kayaknya aku harus jualan apa kali ya. Cantik ya Allah, terima kasih Amanda. Aduh, nggak enak nih saya malahan. Oke, sekarang langsung aja. Miss Ani, kalau kayak gini kan sinonim. Sinonim itu obstacle terberat memang dalam bahasa Inggris bagi kita atau bagi teman-teman yang emang merasa vocabulary-nya kurang, improve ya dari sekarang. Karena obstacle atau kendala bahasa Inggris paling susah hanya di kosakata. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau besok kosakatanya gampang, itu bukan menjadi obstacle, berarti sisanya benar semua. Ya nanti kalau enggak ya nanti banyak-banyak berdoa ya, improve dari sekarang karena kosakata kita tidak bisa apa ya namanya ya memastikan kamu nanti kosakata kamu bakal segini, enggak, itu masing-masing pribadi beda-beda ya. Oke ya. Oke, nggak ada non phrase kan Miss, nggak ada. Nah ini cuma frase sinonimnya aja ya, Deva Diana ya. Oke ya. Cabang pare optimis 1000. Oke, seluruh cabang ya. Oke, obstacle terbesarku dual tag katanya, enggak apa-apa ya. Oke, gimana cara belajar vocab Miss? Kalau menurut saya paling efektif teman-teman harus berlatih untuk membaca karena kalau dihafalin satu-satu itu cepat mudah ingat, mudah lupa. Tapi kalau teman-teman ya, kalau ya nanti kepengennya adalah belajar dalam arti itu mempelajari berdasarkan teksnya, nanti amati aja. Pertama dari satu paragraf aja. Satu paragraf ada teks yang nggak ada, misalnya kayak begitu ya. Nanti langsung di apa namanya buletin lah atau underline lah, cari sendiri. Itu akan lebih lama ya lupanya daripada nanti kita ngingetin sehari 5, sehari 10 kayak gitu. Mungkin cepet dapet tapi cepet juga lupa biasanya begitu. Punya pacar bule nanti cepet ini. Ya Allah Aprilia. Baik. Langsung aja dah. Miss Ani di sini ada kata pleasant. So what is it? Ketika teman-teman lihat ada kata kayak begini ya. Ada kata atmosfer ya ini ya. Ini kan kayak suasana kayak begitu ya. Oke. Nah, ini kalau ini tuh artinya apa ya, Miss gitu ya. Ketika teman-teman lihat kata ini kan dikaitkan dengan something yang menyenangkan, something yang kayak what is it ya, apa ya, menyenangkan, membahagiakan kayak begitu ya. Sinonimnya agak banyak enggak? Zaidan, thank you banget ya Aulia. Oke, wow ya. Betul sekali ya. Terus kemudian happy. Ya, betul sekali. Bisa dikaitkan dengan kata happy seperti itu. Nalar yang pertama, Miss akan kasih gambaran. Ini bisa sama dengan happy, Kak Miss Ani? Boleh.
Ini bisa dengan kata happy atau bisa sama dengan kata glad. Glad itu apa yang suka digantung di ruangan? Oh bukan ya, bukan glade begitu, bukan pengaruh ruangan atau kayak Stella, bukan ya. Glad di sini artinya senang atau bahagia. Ini happy atau nanti sama dengan yang namanya ada kata ini teman-teman. Ini dikaitkan dengan rasa senang. OMG, wait. Ini bisa dikaitkan dengan kata senang atau bahagia ya. Oke. Kalau sekilas lagi Miss Ani tanya, ketika kamu ngerti ada kata senang ya, delightful juga nggak Miss? Iyalah betul. Kan itu dari kata delight, Dek ya. Dek Newton menurut Sobo Ali, siap keren. Nah, terus kalau misalnya Miss Ani tanya, kalau ini kan hal-hal yang mungkin nggak terlalu ini UTBK tipenya gini loh, berarti kan paling nggak terlalu yang kosakatanya yang wow banget ya, yang ini. Kalau ini kan kita sering lihat sehari-hari biasanya ya. Kalau sedih itu biasanya akan muncul ada kata sad. Atau bisa juga dikaitkan dengan kata sorrow, atau juga nanti bisa dengan yang namanya somber, atau ada kata upset, or ada kata yang namanya gloomy. Ya, ini kalau ini dikaitkan dengan sedih ya, nak ya. Mudah-mudahan misalnya doakan yang sekarang pada ngikut nggak sedih dah, senang semua dah ya. Oke. Ini sedih kalau kayak begini, Maya sedih murung ya. Oke. Miss, berarti ini kalau safe itu apa, Miss? Gitu ya. Kalau dikaitkan dengan safe ya, safe itu dikaitkan dengan aman. Quiet, calm, ini ya, oke. Yang ini dikaitkan situasi yang aman. Kalau quiet itu kayak situasi yang tenang ya. Ini tenang. Calm itu juga sama kayak tenang, kayak begitu juga boleh ya. Terus yang festive environment itu apa? Kayak lingkungan pesta gitu loh ya. Jadi kayak suasana pesta di sini tuh maksudnya. Ya, jadi kayak meriah kayak gitu. Biasanya kalau pesta kan meriah kayak begitu ya. Kalau delight sendiri apa Miss Ani? Berarti ini dikaitkan dengan senang. Nalar yang pertama, nalar, neutron, nalar, neutron. Nih, ada kata senang kayak begini. Nalarnya jawabannya mana? Yes, the answer is E, of course. Oke, thank you banget. Oke, Ale. Kemudian di Stefani, di Amanda. Oke, di Aza, di Asa. Lanjut Kak. Oke, guys. Lanjut. Nomor 3 ya. Kayaknya semangat bener ya kalian ya. Amazing. Then let's see the question number 3. Which of the following best describe the main idea of the text one? Itu suasana Dek Nay. Amir sendiri artinya suasana ya. Ini kan, mohon maaf, misalnya tuliskan dulu ya. Ini suasana, oke? Okay? Ya, kalau belum di SS nomor 2 boleh dah. Yuk, nomor 1 dan 2 silakan di screenshot dulu ya. Berarti nanti kalau udah SS misalnya nggak balik lagi ya. Ya kalau enggak, kalau masih ada time insya Allah tak balik lagi dah. Nanti tak cek lagi gitu ya. Kenapa nggak deh Miss Ani? Kayak begitu ya, oke ya. Kalau di sini pesta kan sebuah kayak meriah, tapi itu meriahnya itu kayak lebih, apa ya namanya ya, lebih more than delight, dalam arti apa ya, jadi di situ tuh kayak lebih luas aja, crowded di situ suasananya. Kalau yang namanya perasaan delight, senang-senang itu tidak harus di keramaian, tidak harus di yang tempat-tempat yang wah gitu ya, euforianya nggak yang harus kayak gitu. Misalnya aku di sini sekarang sendiri deh, misalnya kayak gitu, tapi ternyata aku ngelihat nilai kalian 1000 semua. Saya sudah sangat bahagia walaupun saya tidak bareng-bareng gitu ya di tempat yang seperti itu, kayak begitu, ya kan? Oke. Itu salah satu contohnya, oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan let's do question number 3, come on. Miss, nomor 3 kira-kira jawabannya apa? Apa ya? Di sini ada pertanyaan, which of the following best describe? Yang mendeskripsikan ide utama dari teks 1. Ingat teman-teman, kalau kita ngomongin teks 1 itu berarti kita nggak akan analisis di teks kedua. Miss, teksnya belum di SS, boleh. Nanti Miss Ani akan kembali ke teks ya, Nadia ya. Oke, siap. Nah, sekarang gini. Nah, kalau nanti ditanyakan yang dikaitkan dengan main idea. Nah, terus kalau main idea itu dikaitkan dengan apa sih, Miss? Gitu ya. Ide utama itu nanti kaitannya dengan topik. Pahami baik-baik topiknya, ya. Pokoknya ketika ada main ide pertanyaan yang dikaitkan dengan ini, topiknya harus jelas. Topik itu apa, Miss? Suami saya. Bukan. Topik ya. Kemarin ngomongin suami saya. Iya, sini muncul terus. Padahal udah saya bilangin jangan keluar terus di UTBK ya. Tapi muncul mulu. Nggak apa-apa dah. Nah, ketika topik saya bulat. Itu topik, bukan topik. Nah, kalau misalnya mau hari ini gini. Topik itu bentuknya kata benda. Oke, topik itu bentuknya kata benda ya. Kata benda. Kata benda itu bentuknya di sini atau enggak non phrase. Ingat, kata benda bisa nama orang, bisa nama benda. Maul, topik itu bapakku. Ya Allah. Berarti aku ibumu. Bukan, dia bercanda ya.
Aduh, terus pastikan topik itu menyeluruh. Ingat menyeluruh. Nah ya, sekarang begini. Topi rasanya pahit bukan, itu kopi ya. Gini, kalau di sini ada kata topik, topik menyeluruh, pahami baik-baik ya. Ya sih Maharet semangat tuh. Oh ada gemes emang tuh adik-adiknya ya. Pada bahagia semua kayaknya hari ini nih. Ada kata ini. Terus kira-kira topiknya lagi apa Miss Ani? Ini ngomongin good smells, katanya begitu. Ini ngomongin scan and sight gitu ya. Terus kemudian ini ngomongin profit. Kira-kira topiknya apa? N atau NP itu opo iki? Apa ya? Theo. Suka bercandanya ya, Miss. Biar nggak sepaneng ya, guys. Oke. Nah, gini loh, nalar yang pertama gini. N itu neutron. Bisa neutron, bukan, tapi maksud yang di sini kata benda ya. Oke. Kata benda. Aduh, neutronisme saya kuat ya. Oke, jadi kalau ngeliat N aja udah kayak neutron gitu ya. Oke, terus kemudian begini. Aisyah, jadi nggak bosan belajar sama Miss Ani. Amin ya Allah, semangat, suka semuanya pokoknya. Kalau non praise itu kayak gimana? Non praise itu ya bentuknya ada prase ya. Oke, dikaitkan dengan prase itu yang gabungan beberapa kata kayak gitu. Kayak tadi tuh soal tadi, ya kan? N itu untuk Nurul Miss bukan. Ih, Warni bukan untuk Nurul. Gini, N itu kata benda, ya. Bisa nama orang, bisa nama benda. Pastikan dia menyeluruh. Misal, Miss Ani ini ngomongin masalah scan. Oh, sorry. Ini masalah scan-nya kami bisa jadi. Ini masalah smells, good smells aja. Ini scan juga, atau profit Miss Ani. Analisis, cuma paragraf 1. Cek kata smell, kata scan, atau kata profit yang muncul. Paragraf pertama dikaitkan dengan kata scan, ada kata scan, ada kata scan. Totalnya ngomongin semuanya scan. Oke? Yuk, sekarang nalar yang pertama. Miss Ani harus ada kata scan. Kalau nggak ada kata scan, otomatis salah. Of course. Oke, sampai itu. Neutron Inggris, neutron lawak semua ya di cabang kupun begitu. Ya Allah, lawak semua ya katanya. Sekarang gini, Miss Ani ini ada kata scan-nya, ini ada kata scan-nya, ini ada kata scan-nya. Kita coret yang ini, kita coret yang ini, karena tidak dikaitkan dengan kata scan. Oke, baik. Fatan, malah fokusnya ke Zahra. Masya Allah, Zahra. Evi, thank you banget atas responnya. Aifa, thank you banget. Oke, scan Miss, betul sekali Nay. Betul juga ya. Dimas juga betul. Baik, harus dikaitkan dengan scan. Ingat-ingat ya Dek, tadi Miss bilang, kalau main ID tidak ditanyakan keseluruhan. Yang ditanyakan, ini hanya di paragraf 1. Nalarnya, kita cek kata benda apa yang muncul dalam opsi. Kita tidak langsung baca juga. Kita akan analisis di opsinya. Opsi itu menawarkan apa? Misalnya kayak tadi Miss Ani baca, ada scan, ada smell, ada scan, kemudian ada profit. Oh, ternyata ngomongin scan-nya. Kita coret aja nggak ngomongin itu, karena jelas itu mesti topiknya. Terus apanya dari scan yang dibahas, Miss? Katanya kayak begitu ya. Oke, ini ngomongin dikaitkan dengan penelitian. Terus kemudian kita analisis. Miss Ani, kalau ini ada kata modifikasi, katanya ya, dikaitkan dengan attract consumer. Terus kemudian yang terakhir ini ada kata dikaitkan dengan pikiran dan memori. Katanya kayak begitu. Nalarnya, Miss, di sini dikaitkan dengan yang namanya dikaitkan dengan scan marketing. Nah, scan marketing itu ternyata kalau dianalisis seperti ini. Sebentar ya, ini ngomongin ini Miss Ani. Terus kemudian, kalau ada amati baik-baik, there are two main types. Ya, oke. Jadi malu nggak usah malu Fatan. Oke, tetap semangat ya. Oke, maju terus. Nah, there are two main types gitu ya. Ada 2 jenis dari scan marketing gitu ya. Katanya yaitu scan marketing strategies, kemudian branding and gitu ya. Nah, di sini Amin scanting. Berarti nalarnya itu dibagi 2, Miss. Oke, dibagi 2 katanya. Hal ini dibagi 2. Kan kayak begitu kan? Kalau ini dibagi 2 terus kayak mana? Apa aja barusan? Scan marketing strategies. Berarti di sini misalnya tulis ya, scan marketing strategis gitu ya. Kalau enggak dikaitkan dengan branding ya, barusan kalau nggak salah lihat ya misalnya ya. Yang kedua dengan apa? Kalau yang kedua kan barusan ini dan oke. Scanning betul nggak sih? Oke, wait. Ini betul ya. Nah, kan antara ini dengan ini yang dibahas. Ya, oke. Terus kemudian gimana? Kita cek. Miss, terus ngomongin apanya, Miss? Gitu. Yang pertama ini ngomongin scan marketingnya dibagi 2. Yang ini ngomongin yang pertamanya dan ini ngomongin strategi yang keduanya.
Berarti ini ngomongin apa, Miss Ani? Kalau kita ngomongin yang scan ini, berarti di sini ada modifikasi dari kedua ini. Biar ngapain? Yang namanya marketing harapannya untuk ngapain? Ketika di sini ada sebuah strategi ya, atau sebuah marketing, kira-kira ditujukan untuk ngapain? Untuk menarik perhatiannya customer. Oke, Miss Ani, berarti paragraf pertama, betul sekali deh Zauki, betul sekali deh Maul. Oke, good answer. Deim Kimagelang, thank you banget atas responnya, keren kalian. Nah, Miss Ani, berarti ini ngomongin scan marketing. Dan scan marketing itu ada dua, ada ini dan ini. Tujuannya jelas dikaitkan dengan untuk attract customer dong, ya kan? Oke. Nah, customer atau konsumen kan kayak begitu ya. Iya, Kanavalia, apa siapa barusan ya? Tabita Cantika, thank you banget atas responnya. Miss Ani, kalau yang scan marketing dengan penelitian, ini tidak dikaitkan dengan penelitian. Tadi tidak ngomongin masalah itu. Yang dibahas adalah ngomongin ini ada dua jenis. Jenis ini dan jenis ini. Paragraf pertama ngomongin ininya, paragraf kedua ngomongin ininya, paragraf ketiga ngomongin ininya. Iya kan kayak begitu? So jelas sekali. The answer for this question is C. Oke. Yeay, keren sekali fix C katanya. Thank you, keren kalian. Kami baik-baik lagi ya. Cek analisis lagi. Miss, ada soal baru. Oh, ternyata ada soal baru. Soal barunya kita cek dulu teman-teman. Ada apa ini soalnya? Coba ya. Pokoknya kalau ada soal nggak usah takut ya. Pokoknya kita takut-takuti dengan jawabannya masih ketemu gitu ya. Biar soalnya yang takut. Lanjut ya. Miss mau SS ya Allah ya Allah. Ya Miss Ani lupa. Maaf ya SS dulu ya. Iya boleh. Ini. Belum di SS Miss nomor 3. Baiklah, sehan. Gamblingnya ya Miss. Oke, insya Allah ya. DFV, Nih kenapa nggak yang E ya Miss gitu ya. Yang E itu tidak dikaitkan dengan scale-nya. Jadi dia cuma ngomongin profitnya nak gitu ya. Possible mendapatkan ini gitu ya. Ini yang dikata kuncinya ke profit. Padahal kan topiknya udah jelas. Topiknya kan ngomongin scan marketing gitu. Jadi scan marketing harus keluar gitu ya. Ya oke, thank you banget ya. Gimana dek? C atau T tadi Miss gitu ya. Yang C. Oh, Miss Ani salah ininya ya. Oh, enggak, C. Nah, ini C. Ini. Oke. Teksnya belum SS, Miss. Boleh. Nih, teksnya dulu dah. Yuk, silakan. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Ya. Berarti modif antara dari kedua jenisnya. Dari Kak, emang ada hubungan dengan teksnya? Kalau ada di mana Kak? Yang namanya modifikasi itu berarti modif gabungan dari kedua. Modif itu nanti ada modifikasi gabungan dari keduanya itu. Maksudnya kayak begitu ya. Purworejo lanjut Miss, baik. Ini teks yang selanjutnya ya. Ya. Oke. Gabriel ya, nanti ya. Lanjut. Untuk soal nomor 4. Yuk, teman-teman. Nomor 4, di sini ada soal which of the following is the problem? Aduh, yang ditanyain masalah mulu ya. Mudah-mudahan hidup kita jarang ada masalah atau nggak ada masalah ya, teman-teman. Ini soalnya masalah mulu dari kemarin. Yang manakah yang ditanyakan gitu di berikut ini adalah masalah yang disebutkan di awal thread. Awal itu pertama. Masalah apa yang diomongin? Pertama thread itu kan dia. Bad debt 12. Ya kan? Ngomong apa masalahnya? Check this. Hi all, katanya kayak begitu ya. I'm looking for any advice, katanya ya. Ingat, advice. Advice itu berarti dia minta adanya sebuah saran atau kaitannya dengan yang namanya adalah suggestion atau kaitannya dengan yang namanya adalah recommendation, gitu kan? Oke, saran tentang apa? Ingin tahu katanya gitu kan ya. Ada nggak sih yang memiliki pengalaman yang sama kayak begitu ya? Anak perempuan saya yang usianya 4 tahun itu kayak gitu ya, mengalami sakit perut katanya kayak begitu ya. Tummy heart, oke. Terus kemudian this has now been an end of since katanya ya, August, and then getting worse dan bertambah parah gitu kan ya. It is starting to hurt a lot now. Nah udah mulai ketika bulan apa dan sekarang bertambah parah nih sekarang ini katanya kayak begitu. I have taken her. Saya sudah membawanya dia untuk menemui dokter selama 2 kali. Oke, jadi sudah ada usaha menemui dokter 2 kali katanya kayak begitu. And then both times. Berarti kan kedua kali itu waktu yang kedua kalinya itu gitu ya, dia gitu bilang kalau misalnya menganggap kalau there is nothing to worry about katanya ya, katanya nggak perlu khawatir katanya seperti itu ya. Jadi dikaitkan di situ itu katanya bilang kalau nggak usah khawatir gitu ya, bilangnya seperti itu. Nah
Terus kemudian surely this is not right. Tentu saja gitu kan ya, ini nggak pas. Mungkin menurut dia ya, namanya orang tua jelas deg-degan. Aduh, anak saya sakit kayak begini, kok katanya nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Dan 2 kali juga bilang seperti itu, begitu ya. Oke. Tentu ini nggak benar. Tapi if a doctor won't do anything, there is not much I can do. Tapi memang kalau tidak ada saran dari dokter seperti itu ya, saya juga tidak tidak banyak hal yang bisa saya lakukan kayak begitu katanya. Masalahnya di apa? A. Merasa anxiety, bad days, feeling unsatisfied about medical examination, getting no recommendation from doctors. Nalar yang pertama, tidak dikaitkan dengan rasa kecemasan. Ya kan? Ini masalahnya apa? Masalahnya kan anaknya gitu ya, daughternya mengalami sakit kan kayak gitu ya. Oke, barusan ngomongin sakit apa deh barusan itu? Tummy heart. Nah, terus kemudian anaknya mengalami sakit perut, tapi ternyata sudah 2 kali dan bilang kalau katanya nggak perlu khawatir, nggak apa-apa ya. Oke, there is nothing to worry. Katanya, ya kata dokter bilang ya, di sini ada kata nothing to worry. Jadi yang dimasalahkan di sini apa nih maksudnya? Apakah kecemasan? Ini kan cemas. Ini kaitannya cemas atau rasa khawatir. Bukan cemasnya Miss Ani, bukan cemasnya. Ya enggak? Iya. Miss Ani kalau berarti jawabannya B, C atau D ya Miss Ani. Mengalami hari yang buruk gitu kan ya. Bukan masalah hari yang buruk terkait migrain ini ya, perut. Ini kan belum tahu juga gitu. Enggak. Jawabannya kalau enggak B berarti C. Kalau B itu masalahnya di sini karena anaknya sakit, tapi ternyata nggak ada rekomendasi apa-apa dari dokter, itu masalahnya. Kalau yang C, tidak puas dengan gitu ya hasil periksaan medis. Sekarang misalnya tanya, tuh sudah diperiksa belum? Gimana hasil pemeriksaannya? Dikaitkan belum? Dikatakan belum? Di situ ada kaitan nggak? Hasil pemeriksaannya begini. Kan bilangnya nggak usah khawatir, belum ada, tidak ada statement yang mengatakan pemeriksaannya seperti apa. Katanya aman-aman aja. Betul sekali deh Muhammad Izul, Riandika, Muhammad Agung, betul sekali. Syakila, Haflan, tinggi banget. Tidak dikaitkan mana pemeriksaannya. Yang di statement paragraf 1 tuh ngomong nggak pemeriksaannya seperti apa. Kalau misalnya nggak puas terhadap pemeriksaannya sudah ada hasilnya tapi tidak puas. Kok bisa melenceng begini? Mungkin kayak begitu ya. Iya, ini pemeriksaannya belum ya nak ya. Jadi kalau di dalam bacaan tidak disebutkan hasil pemeriksaannya. Gitu, pemeriksaannya tidak disebutkan. Sehingga menurutnya si ini masalahnya adalah karena tidak ada rekomendasi apa-apa gitu. Katanya bilang enggak apa-apa, ini baik-baik saja. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Itu yang menjadi masalahnya. Karena tidak ada rekomendasi apa-apa ya. Kalau dokter nggak mau apa sih nggak bisa berbuat banyak. Kan begitu bilangnya. Iya nggak? Oke ya. Tapi masih sakit betul sekali Dani Lam. Oke, tapi Miss kan katanya udah 2 ke dokter 2 kali. Nah, justru itu dibawa ke dokter 2 kali dibilang kalau enggak apa-apa. Menurut dokternya, berarti kan tidak direkomendasikan harus dibagaimanakan atau dibawa kemana lagi kayak begitu ya. Begitu ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Tapi pasti dokternya cewek belum tentu Gabriel. Gabriela. Apakah penyakit santet Miss ya Allah ya Rob, tapi Apria kedukun aja jangan mungkin memang kan mungkin kalau ahli medis kan mungkin tahu, tapi kan kalau orang tua kan kayak kadang kayak panik gitu ya. Waduh ini kenapa kayak gitu ya. Oke ya, lebih ke tindakan ya, maksudnya ke arah situ ya. Tindakannya mungkin kurang ini ya, gitu ya, nggak ada tindakannya dari dokter yang ditemuin 2 kali itu. Baik, untuk nomor 4 itu teman-teman. Lanjut nomor 5. Ada kata apa ini Miss? Overlook. So what is it? Overlook di sini artinya ada yang tahu nggak nak? What is it nak? Ignore. Oke, good. Benar-benar nalar ya Miss gitu ya. Oke, betul sekali deh Aida. Oke. Ya, ini artinya ada kata overlook yang ada di mana ini? Yang ada di statementnya dari mahasiswa. So let's check this one. Ini Miss gitu ya. Oke, I would go back and ask if it could bla bla bla, katanya kayak begitu. I wouldn't be happy, saya tidak merasa senang gitu ya kepada mereka gitu ya, to just overlook it as it is ongoing. Saya merasa nggak senang aja gitu kan ya, karena apa? Ya untuk mengabaikan hal itu, sementara hal itu masih terjadi. Mungkin masih sakit anaknya itu, tapi bilang nggak apa-apa kayak gitu loh ya. Oke, betul sekali deh Maul, thank you banget. Muhammad Agung, Zaidan, good. Amanda fix black magic. Ya enggak lah. Kita lihat, kalau misalnya di sini ini artinya nalarnya. Ada kata overlook artinya apa? Mengabaikan.
Mengabaikan, menganggap tidak ada. Wah, menyakitkan sekali ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat, Miss, kalau skip itu artinya apa, Miss? Gitu ya. Kalau skip artinya apa nih? Skip ya. Skip itu bisa melewati kayak begitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita analisis, ini bisa melewati boleh. Ini mengabaikan ya. Ini mencegah, prevent itu mencegah ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ada kata abandon sendiri, ada yang tahu ya? Oke, abandon sendiri tidak terkontrol bisa ya. Kurang lebih 2 nak, 3 sama parafrase ya untuk Derey Malang. 1 sinonim, 1 frase, itu ditanya sinonimnya berarti 2 tadi, sama satu lagi adalah best restate itu 1. Jadi kurang lebih 3 ya. Menelantarkan boleh. Miss mau nanya kalau misalnya nggak paham vocabnya UTBK ada solusi nggak ya, kan nggak bisa lihat translate. Iya, makanya nanti improve kosakata, banyak berdoa. Itu yang paling ampuh udah ya, improve kosakatanya dari sekarang. Abandon sama neglect sama nggak sih Miss gitu ya? Bisa sama aja, tapi ini lebih bisa